Apa aku apa? Jadi kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sebelum kita mulai, bagi yang sudah mendapatkan linknya, Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu yang lain belum hadir di ruang Zoom ini, boleh kita share lagi ya. Jangan pelit dengan info-info kebaikan, itu yang baik, segera beritahu sahabat-sahabat yang lain. Yuk, sebelum kita mulai masih ada kesempatan ya untuk teman-teman berbagi linknya ke yang lain juga, yang sudah ikut belajar di grup ataupun yang belum, silakan masih bisa bergabung. Masya Allah, ini cek. Cek kawan-kawan, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, alhamdulillah. Aman untuk yang lain? Aman ya? Semuanya kelas? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, saya sapa-sapa dulu ya. Ini ada yang sudah open cam. Ada Teh Rika dari Kuningan, Ibu Siti Julaiha, Ibu Lina Mariana dari Kuningan, Masya Allah. Dan yang lain nih, yang belum open cam, sebelum kita mulai, yuk kita saling sapa-sapa dulu, open cam dulu, biar semuanya terlihat wajahnya yang penuh semangat belajar malam ini ya. Ini Ibu Regina Triutami dari Kuningan, Masya Allah, alhamdulillah. Yang belum open cam, ditunggu ya. Bunda Marfuah dari Singapura, Masya Allah, ternyata Zoom kita malam ini bukan hanya di Indonesia ya, bukan hanya di kota-kota Indonesia, ternyata masih terus diikuti oleh sahabat kita ini yang sering ikut Zoom-nya. Ini Bunda Marfuah dari Singapura, Insya Allah. Baik, teman-teman semua, udah share ya semuanya link Zoom-nya. Kalau semuanya sudah share link Zoom, kita akan awali dulu pertemuan kita malam ini, yaitu
webinar dengan Ustadz kita semua, Mas Anggit Triantoro. Sebelumnya saya ulangi kembali untuk teman-teman semua, salam sapa dari saya, salam kehormatan, salam para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua. Apa kabar malam ini? Sehat ya semuanya? Sehat, bahagia, penuh cinta. Alhamdulillah, setelah beberapa materi yang teman-teman semua mungkin ada yang sudah menyimak materinya, yaitu mentoring kita mengubah masalah menjadi berkah oleh beberapa para AOP, agent of PPA di grupnya masing-masing. Alhamdulillah malam ini Allah takdirkan kita semua bisa bertemu di ruang Zoom ini dalam kondisi sehat, bahagia, keberkahan dari ilmu-ilmu yang sudah dibagikan oleh pewasilah-pewasilah sebagai AOP. Tentu ilmunya dari Allah, dan alhamdulillah malam ini akhirnya kita bisa berjumpa walaupun hanya di ruang Zoom. Tanpa pertolongan Allah lah kita semuanya tidak akan bisa berkumpul. Bukan karena kita punya kuota, bukan karena kita ada wifi, bukan karena kita juga punya waktu, tapi semata-mata malam ini Allah kita kumpulkan semua di ruang Zoom ini karena pertolongan Allah, karena ridhonya Allah. Sholawat beserta salam senantiasa semoga dilimpah ruahkan, Allah curahkan kepada junjungan kita sekalian, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah kumpulkan kita nanti di yaumil akhir berdekatan dan berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua, apa kabar malam ini? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi sebelum nanti sharing dari Ustadz kita, Mas Anggit, saya mohon nih kepada teman-teman yang belum open cam, nih masih banyak, mohon untuk open cam dulu. Saya doain yang open cam, semoga Allah lunasi hutangnya, amin. Semoga Allah mudahkan urusan-urusannya. Allah kabul doa-doanya. Allah kabul hajat-hajatnya. Allah kumpulkan yang open cam nih bisa berkumpul di Baitullah. Amin. Yang belum open cam, apabila tidak ada udzur syar'i, yuk kita saling bertatap muka di ruang Zoom ini. Semoga niat kita belajar malam ini ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan yang
bisa menghapus dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita lanjutkan pre-webinar malam ini, saya sapa dulu nih pembicara kita malam ini yang akan sharing-sharing banyak sharing ilmunya. Mas Anggit, apakah sudah ada di ruang Zoom? Hadir, Bunda Iin. Masya Allah. Assalamualaikum Mas Anggit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda Iin? Alhamdulillah. Semoga Mas Anggit dan keluarga, juga para trainer semua di PPA Institute, lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat ya Mas Anggit. Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Insya Allah. Mas Anggit, kita semua bisa banget ya kumpul. Ini sebelum nanti materi yang akan disampaikan oleh Mas Anggit tentang mengubah hidup menjadi berkah. Ada enggak nih Mas Anggit? Ini dulu, spoiler dulu sebentar. Apa nih maksudnya Mas? Supaya ini sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir, sedikit ini dulu Mas. Siap Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan salam ayah bunda, bapak ibu, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bahagia banget malam hari ini ayah bunda, bapak ibu, kawan-kawan semua bisa hadir di webinar malam hari ini ya. Malam hari ini kita nggak terlalu serius-serius banget ya. Insya Allah kita ngobrol aja ya dari hati ke hati. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan malam hari ini penuh berkah ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi dan Allah senantiasa bimbing setiap langkah kita. Dan izin mungkin sapa-sapa dulu nih teman-teman dari mana aja yang sudah hadir malam hari ini. Silakan bisa direspon di kolom chat. Dan izin juga untuk menyapa yang sudah open cam. Masya Allah. Ada Bunda Anah. Sehat ya Bunda Anah ya. Alhamdulillah. Ada Bunda Zaitun dari Bekasi. Wah, ini Bunda Bekasinya di mana nih? Alhamdulillah saya juga warga Bekasi. Masya Allah. Ada Bunda Lina dari Kuningan. Masya Allah. Sehat ya Bunda Lina ya. Alhamdulillah. Ada Bunda Titik juga nih. Guru saya juga nih sudah hadir dari Jambi. Masya Allah. Sehat ya Bunda Titik ya. Alhamdulillah. Ada Bunda Nuraini dari Kuningan. Sehat Bunda Nuraini. Bunda Eva juga yang sudah hadir dari Kuningan. Insya Allah ya. Banyak nih dari Kuningan malam hari ini. Spesial banget nih. Bunda ini juga dari Kuningan. Insya Allah. Ada Bunda Regina. Insya Allah. Bunda Epi. Dan teman-teman yang malam hari ini tidak ada uzur syar'i ya, sangat dimohon untuk bisa open cam. Ya, saya doakan siapapun yang open cam malam hari ini, mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat. Allah berkahi hidupnya, keluarganya, anak-anaknya soleh-soleha, alim-alimah, hafiz-hafizoh. Allah mudahkan bisa sujud di Baitullah tahun ini ya bersama keluarga, orang tua dan orang-orang yang disayangi. Dan yang punya hutang, ada yang punya hutang di sini? Ada Mas. Allah, Masya Allah. Allah segera lunaskan hutang-hutangnya ya. Yang belum nikah ada? Mudah-mudahan Allah berikan jodoh terbaik, yang soleh, yang kaya ya. Kalau dia nggak kaya, minimal anaknya orang kaya ya. Anak tunggal ya. Bapaknya udah tua, sakit-sakitan. Yang diharapin nih
warisannya nih Mas. Canda ya Bunda ya. Soalnya malam hari ini Mas kok yang didoain cuman yang open camp, ya insya Allah juga didoain juga untuk teman-teman yang nggak open camp ya, yang ada uzur sehari, insya Allah mudah-mudahan diberikan kebaikan, keberkahan yang banyak, insya Allah, amin. Dan tema malam hari ini ya tadi Bunda Iin, Mas boleh dong di-spill tema malam hari ini, ya. Ya biasa PPA tuh nggak jauh-jauh dari masalah ya Bunda ya. Dan insya Allah ada satu hal penting ya. Seringkali kita dihadapkan dengan sebuah masalah, sebuah ujian, ya wajar ya. Namanya manusia, namanya kehidupan, tidak lepas dari namanya masalah gitu ya. Dan ada orang yang dengan masalah itu dia makin dekat sama Allah, makin tambah taatannya sama Allah, tapi juga ada orang yang dengan masalah malah justru makin jauh dari Allah, makin jauh dari solusi, makin jauh dari kebahagiaan, hidupnya makin menderita. Apa yang membedakan antara kedua hal ini, kedua orang ini? Masalahnya sama, tapi cara menyikapinya beda. Dan ini yang insya Allah akan kita bahas malam hari ini. Bagaimana caranya kita menyikapi sebuah masalah agar dari masalah itu berubah menjadi berkah, berubah menjadi keajaiban, solusi, jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi stay tune ya sampai akhir, insya Allah. Itu mungkin mulaiin spill materi malam hari ini. Baru ininya aja ya udah gimana ya, udah serasa rindu banget nih Mas, pengen segera dapat materinya. Baik teman-teman semua, dari dengar skill-skillnya aja sudah luar biasa. Malam ini Bismillah kita sama-sama akan sharing banyak ini dengan Mas Anggit. Saya harapkan sekali lagi yang belum open camp silakan open camp dulu. Yang hari ini masih banyak ini tentunya buka pikirannya ya, terima materi hari ini, semoga Allah hujamkan pemahaman untuk kita semua, rendahkan hati dan ikuti sampai akhir insya Allah sharing-sharing dari Mas Anggit ini. Karena kita nggak tahu teman-teman di detik berapa, di jam berapa ya Allah mulai hadirkan pemahaman untuk kita semua sehingga kita bisa terasa gitu ya kehadiran Allah untuk bisa memahami atau menghujamkan pemahaman kita. Kemudian yang teman-teman mungkin yang malam ini yang open camp juga, karena kita dilihat oleh semua teman-teman dari seluruh Indonesia, untuk semaksimal mungkin menutup auratnya ya. Dan alhamdulillah sih udah semua ya, alhamdulillah. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di majelis ini, di ruang Zoom ini, Allah hadirkan keberkahan buat kita semua. Bismillah, teman-teman. Kalau yang masih butuh catatan, silakan siapkan catatannya. Kita ikat ilmu malam ini dengan catatan kita. Dan semoga itu nanti bisa kita lebih memahami, lebih mengikat lagi ilmu kita dengan catatan, dan Allah hadirkan juga di situ kita bisa mengulang-ulang lagi juga materinya. Spesial nih buat Kuningan, ini saya lihat dari Kuningan banyak, dari luar kota juga banyak, ini ada dari Probolinggo, kemudian ya itu yang spesial nih Bunda dari Singapura juga. Sama-sama malam ini kita belajar. Kenapa saya spesial bilang sama teman-teman ini untuk yang daerah Kuningan, karena insya Allah malam ini setelah kita sharing malam ini, besok ini hari Ahad kita akan ketemu langsung, belajar langsung secara offline di private class PPA. Saya lihat alhamdulillah nih yang hadir malam ini sudah pada daftar ya, Masya Allah gitu Mas Anggit. Mudah-mudahan ini awal malam ini kita walaupun sekilas apa yang akan disampaikan oleh Mas Anggit bisa jadi pintu keberkahan ilmu kita nanti. Masya Allah. Baik, Ibu-ibu, Bapak semua, udah siap ya? Udah siap semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma.
kepada Mas Anggit, falyatafaddal mashkura. Izin share screen, Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan salam ayah bunda. Salam kemuliaan, salam penghormatan, dan salamnya para penghuni surga. Sungguh merugi bagi siapa-siapa yang enggak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan kami semua ya Allah yang Kau kumpulkan di ruangan Zoom ini ya Rabb. Makasih ya Allah ya. Makasih ya Rabb. Makasih atas segala nikmat dan karunia yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Makasih ya Allah. Kau izinkan kami masih bisa bernafas. Kau izinkan kami masih bisa belajar, bersujud, berdoa, bertaubat, dan memperbaiki diri kami ya Allah di sisa usia kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, bukain ya Allah apa-apa yang selama ini tertutup. Terangin ya Allah apa-apa yang selama ini gelap. Lapangkan ya Allah apa-apa yang selama ini sempit. Ya Rabbana, bukain pintu hati kami ya Allah. Lembutkan hati kami ya Allah untuk bisa menerima cahaya hidayah-Mu malam hari ini. Mata kami bisa melihat slide ya Allah. Telinga kami bisa melihat orang ngomong. Tapi mutlak pemahaman dan hidayah itu dari-Mu ya Rabbana. Maka ya Allah, jangan biarkan ya Allah perjumpaan kami malam hari ini sia-sia ya Allah. Karena kotornya hati kami, sempitnya niat kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadiin pertemuan malam hari ini ya Allah menjadi pertemuan yang Engkau berkahi ya Rabbana. Jadiin ya Allah wasilah pertemuan malam hari ini menjadi wasilah kami semakin dekat, semakin taat, semakin mencintai-Mu ya Allah. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin ya Allah Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Apa kabar ayah bunda, bapak ibu, kawan-kawan semuanya? Sehat-sehat semua ini? Ya, insyaallah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Penuh berkah, penuh cintanya Allah dimanapun berada. To be honest, malam hari ini bahagia banget ya. Senang banget Allah izinkan bisa membersamai kawan-kawan semua dalam webinar ya. Setelah kita sama-sama belajar ya dari hari pertama sampai hari keberapa kemarin itu 12 atau ke-13 gitu ya. Kita sama-sama belajar dibersamai oleh teman-teman AOP ya, Agent of PPA. Terima kasih teman-teman AOP ya atas sharingnya yang terus ya nemenin kawan-kawan di grup. Masya Allah, jujur ya ngelihat kawan-kawan di grup aja itu udah rinding ya, banyak
kesaksian, testimoni, ya alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat ya kawan-kawan. Dan malam hari ini kita akan bahas ya beberapa hal tentang satu hal yang insya Allah ini sangat relate dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Namun sebelum itu izinkan Al-Fakir memperkenalkan diri ya. Nggak sopan kalau rasanya sharing kalau nggak perkenalan diri dulu ya. Ya, perkenalan. Nama saya ya Anggit Triantoro. Biasa kawan-kawan tuh manggilnya Mas Anggit ya. Atau Pak Anggit nggak apa-apa. Karena udah punya anak, asal jangan Mbak Anggit. Atau Teh Anggit. Diamanahi jadi trainer PPA Hazami Fadlirobi, kemudian juga associate mentor PPA, jadi kepala akademik juga di School of Life PPA. Mungkin ada teman-teman di sini yang udah pernah ikut School of Life PPA, ya insya Allah sudah tidak asing lagi, dan membersamai kawan-kawan menjadi barisan di Special Agent of PPA atau SAOP, membersamai teman-teman AOP di seluruh Indonesia, yang mana yang menjadi Ketua YAI Cabang Bekasi, Yayasan Ambul Yatama Indonesia dari 2018 sampai dengan sekarang. Dan Allah menaikkan juga ada pondok ya yang sudah berdiri sejak kurang lebih sekitar 5 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah ada santrinya juga kurang lebih 70-an ya. Alhamdulillah juga ada yang mungkin di sini dan itu gratis ya dan lain-lain. Dan saya akan awali dengan sebuah pertanyaan di layar ini, Ayah Bunda. Apa alasan kawan-kawan hadir di Zoom malam hari ini? Ya, kawan-kawan lagi punya masalah apa? Ya. Kawan-kawan lagi punya keinginan apa sih? Ya. Kok mau-maunya hadir di Zoom malam hari ini? Ya. Silakan bisa direspon di kolom chat, tuliskan kawan-kawan. Dan kawan-kawan ketika ngechat di kolom chat itu bukan sekedar nulis sesuatu hal yang sia-sia, enggak. Tapi kawan-kawan ketika nulis di kolom chat itu adalah kita lagi sounding doa loh pada Allah. Ya. Dan apalagi ini di majelis ilmu ya, dimana ketika di majelis ilmu itu ada ribuan malaikat yang hadir, yang turun, yang akan mendoakan kita, yang Allah katakan majtama'a qaumun fi baiti mim buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Kita berkumpul dalam sebuah majelis ilmu, ngomongin Allah, ngupas sabda Nabi. Apa yang akan Allah hadirkan? Allah akan hadirkan sakinah di dalam hati kita. Allah akan naungi kita dengan sayap-sayap malaikatnya, dan Allah akan sebut-sebut kita dengan bangga di antara para makhluk mulianya di sisinya. Masya Allah. Jadi silakan kawan-kawan tulis aja apa alasan kawan-kawan hadir malam hari ini. Ya, kawan-kawan lagi punya masalah apa yang kepingin diselesaikan, atau punya hajat apa yang ingin Allah segera wujudkan gitu ya. Dan saya memahami bahwasannya orang-orang yang berani sounding doa gitu ya, itu lebih cepat Allah kabulkan ya, dibandingkan mereka-mereka yang mungkin hanya diem aja gitu ya, tidak antusias. Dan insya Allah kita semua yang hadir juga ikut mengaminkan ya apa yang sedang menjadi problematika kehidupan ayah bunda, atau ada keinginan kawan-kawan yang mungkin kepingin diselesaikan. Ingin dijabah segala hajat kami dan dapat keluar dari segala hutang dan aman-aman kami. Amin ya Allah, amin. Kabulkan ya Rob. Ingin bertambah ilmu, amin ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat. Ingin memiliki anak lagi, amin ya Allah. Ya bahkan nggak cuma sekedar anak ya, anak kembar gitu sekalian. Sekaligus dua. Insya Allah, alhamdulillah Al-Fakir malah pernah punya anak kembar. Ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman hati ya, ini yang paling penting ya, ketenangan ya. Justru ketenangan itu adalah imam ya, imamnya
miracle ya. Miracle itu cuman bonus-bonus aja, hanya makmum. Masya Allah. Apalagi nih, cepat lunas hutang, amin. Haji mas dan umroh, amin ya Rob. Bahkan ada yang haji gratis tanpa antri loh. Bahkan umroh berkali-kali atas izin Allah. Ya, dapat pencerahan, Masya Allah. Ingin keluarga sakinah, mawadah, warohmah, amin. Dimudahkan rezekinya, membuat semakin dekat dengan Allah, bisa mondokin ketiga anak, lunaskan seluruh hutang kami, dan ingin menolong orang yang pernah menyakiti kami. Masya Allah. Allah. Masya Allah banyak ya kawan-kawan. Kasih atas responnya nih di kolom chat. Dan saya ingin menampilkan ya, ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, ya, keajaiban, jalan keluar min haitsu la yahtasib, ya, yang dialami oleh kawan-kawan yang pernah ikut kelas PPA gitu ya. Dan izin saya bacakan beberapa testimoni ya Bunda, dan tujuan saya membaca ini bukan untuk ngegede-gedein PPA ya, insya Allah bukan karena itu, tapi kepingin agar kawan-kawan yang sekarang sedang ngerasa imannya itu lagi turun, jadi naik lagi ya. Teman-teman yang tadinya ragu jadi yakin, yang tadinya lemes jadi semangat gitu ya, yang tadinya putus asa jadi tambah optimis ya. Dan itu kan janjinya Allah ya dalam Al-Quran, bahwa la taqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Ini sudah banyak loh yang aku mudahkan gitu ya kata Allah. Dan insya Allah selain itu juga bisa jadi kamu selanjutnya gitu ya. Izin saya bacakan beberapa testimoni. Ya, ini miracle story ya, kisah keajaiban. Min ayatilah, tanda-tanda kekuasaan dari Allah. Alhamdulillah saat di kelas private PPA Garut kemarin bersama Mas Reza Rendi, ada alumni yang mendapat proyek 174 miliar. Beliau biasanya nyari 60-40 aja susah banget gitu. Dan anehnya lagi belum ketemu kliennya, sudah langsung nentuin bagi hasil. Total keuntungan beliau sebesar 34 miliar. Mudah bagi Allah mendatangkan semuanya, bahkan saat di kelas private saja udah Allah kasih. Sudah deh jangan dimasukin ke akal, tapi masukin ke iman aja. Masya Allah. Dan barangkali juga ada kawan-kawan di sini ya yang lagi punya bisnis gitu ya, udah lama kok bisnisnya turun gitu ya, bahkan hampir bangkrut. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya Bunda, ya mudah bagi Allah. Ada lagi nih yang pengen umroh, justru Allah umrohkan bersama keluarga besarnya gitu ya. Beliau ketika di kelas PPA itu nulis sendiri aja ragu-ragu loh, tapi Bismillah minta diluaskan sama trainernya, alhamdulillah malah dikabulkan dalam waktu singkat dan bisa ngajak keluarga-keluarga yang lain. Masya Allah, hazal min fadli Rabbi. Ya. Dan ini ada lagi Pak Ali ya dari Darul Quran, mempraktekkan ilmu PPA. Beliau Allah izinkan bisa ke Turki. Masya Allah. Mungkin ada juga di antara kita yang kepingin gitu ya, selain umroh haji ke Baitullah, kepingin juga traveling gitu ya, ke Turki, ke Masjidil Aqsa, Jordan dan sebagainya. Insya Allah nggak tinggal mungkin ya Bunda. Mudah bagi Allah. Ada lagi yang tengkoraknya hancur, utuh lagi tanpa operasi gitu ya. Itu diceritakan lah ya Bunda. Jadi ditabrak dengan kecepatan penuh oleh sebuah truk gitu ya. Kemudian beliau kecelakaan, tengkoraknya itu, tulangnya itu remuk ya. Dan keesokan harinya gitu ya, datang ke dokter, kemudian tiba-tiba yang remuk-remuk tadi itu jadi utuh lagi gitu. Sampai membuat dokternya juga heran, kok bisa gitu ya. Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Semua atas izin dari Allah ya. Ada lagi dari saudara kita juga nih, alhamdulillah. Assalamualaikum Mas, perkenankah jika ke Bandung mampir ke toko saya. Saya ingin sekali didoakan oleh Mas Randy, gurunda saya, berkat PPA. Hidup saya tidak segelap dulu. Allah terangkan kembali hati saya sedikit demi sedikit dengan PPA. Bebas dari hutang 1 miliar. 1 tahun kami tersiksa praktekkan PPA. Kami kuat, Allah berikan kami jalan. Setelah kami betul-betul pasrah pada Allah. Masya Allah. Ya, barangkali juga teman-teman di sini ada yang punya hutang ya. Insya Allah. Gak ada yang gak mungkin ya Bunda. Mudah bagi Allah. Ya. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, lunas maka lunaslah. Insya Allah.
Ada lagi ini yang kepingin dikasih keturunan setelah sekian lama menikah, mungkin sudah lama rindu, kepingin punya buah hati gitu ya. Ada saudara kita, alhamdulillah, syukurilah sudah 9 tahun menikah, belum dikasih keturunan. Saat ini istri saya lagi hamil, Mas Randy. Kita tahu semalam setelah USG, Allah mudahkan kita ikut kelas PPA. Selalu bareng dengan istri ingin dapat keturunan yang selalu kita tulis pertama di proposal cinta. Kalau dihitung-hitung, Allah kunkan sejak pertama ikut kelas PPA. Terima kasih buat semuanya. Doa kami untuk semuanya. Semoga Allah mudahkan jalannya. Insya Allah. Ini saya kenal orangnya. Beliau adalah Teh Kiki dan Mas Akbar. Masya Allah. Gila. Itulah enaknya ya kalau kita ikut kelas PPA itu ngajak pasangan gitu ya, sehingga kita bisa sama-sama satu frekuensi, sama-sama ngerayu Allahnya bareng, doanya bareng, sa'inya bareng, insya Allah malah kecepatan pengabulan doanya malah insya Allah lebih cepat berkali-kali lipat, insya Allah. Insya Allah juga ada ayah bunda yang kepingin gitu ya, punya keturunan, anak, ya apalagi yang belum punya gitu ya, insya Allah nggak ada yang nggak mungkin, mudah bagi Allah. Ya. Ini ada lagi dari Bunda Riyati, tidak menjadikan keburukan Ria dan sebagainya sejak 2 tahun kenal PPA, dapat mobil Agia gratis, umroh perdana PPA gratis, setahun kemudian rumah dan isinya gratis, dan semalam ONH gratis, Masya Allah. Tapi saya sadar, bukan karena PPA-nya nih, tapi pelajaran memantaskan diri, me times, dan pelajaran pola PPA yang menjadikannya miracle hanya hadiah kecil dari Allah, yang terasa sangat besar bagi saya sampai malu karena ibadah dan ketakwaan yang tidak seberapa dalam setiap doa saya Mas teruntuk PPA. Masya Allah. Tabarakallah. Hadza min fadli Rabbi. Ya, semua atas izin dan karunia dari Allah ya ayah bunda. Ya. Dan ini yang terakhir saya bacakan adalah ini ultimate ayah bunda kalau menurut saya. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu mah hanya side effect aja ya, hanya bonus kecil yang Allah kasih. Justru ini yang ultimate menurut saya. Ya. Oh iya Mas Randy, ingat nggak saat PPA di Kerawang tanggal 20 Januari lalu, saya bawa keluarga dari Priuk, termasuk kakak ipar saya yang kemarin saat PPA duduk di paling depan sebelah kanan Mas Randy. Itu dari awal ikut memang tertarik karena judulnya mencari jalan pulang. Ya, artikel yang pernah ditulis oleh Mas Randy. Qadarullah tanggal 10 Februari meninggal Mas Randy jam 2 dini hari terpleset di kamar mandi. Tapi istrinya merasa bersyukur. Di akhir hayatnya suaminya sempat kenal PPA dan menemukan jalan pulang. Setelah PPA selalu bilang, yang rajin ibadahnya ya mah, kita kan sudah mewakafkan diri untuk jadi karyawannya Allah. Masya Allah. Teman kantor juga begitu terkesan dengan cerita-cerita tentang tauhid. Ya, padahal sebelumnya beliau adalah seorang preman. Masya Allah. Terima kasih PPA, ini menjadi jalan terakhir yang sangat berkesan baginya dan bagi kami. Masya Allah, tabarakallah. Merinding ya ayah bunda. Allah kasih hidayah di detik-detik terakhir. Ya, sebelumnya beliau itu seorang preman ya. Insya Allah. Dan bagi teman-teman yang nggak percaya gitu ya, silakan teman-teman bisa mintain nomor teleponnya. Silakan bisa dijapri, takutnya saya ngarang gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang percaya dengan cerita-cerita kayak gini ya, saya ucapkan selamat datang di dunia dongeng gitu ya. Insya Allah. Baik ayah bunda, baik ibu kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Kita akan mulai pertemuan malam ini dari kita framingnya dulu ya. Why? Kenapa sih Mas Anggit mengangkat tema ini pada malam hari ini? Kan masih banyak tema-tema yang lain gitu ya. Kenapa sih Mas ini harus kita bahas, kita kupas secara tuntas? Ada banyak alasan ya kawan-kawan, Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Ada banyak alasannya, namun izinkan saya sampaikan satu hal gitu ya. Bahwa ada satu persamaan ya di antara kita, siapapun Anda, kemudian apapun profesi Anda, dari mana Anda berasal, kemudian apapun latar belakang Anda, kita punya satu kesamaan. Yang ini nggak mungkin ada, ini pasti ada.
Apa itu? Kita semua pasti punya yang namanya masalah. Betul? Siapapun Anda, mau Anda orang kaya ataupun orang miskin, orang masyarakat biasa ataupun pejabat, ulama ataupun orang biasa, orang awam, ya. Anda tinggal di desa ataupun Anda menetap di kota, siapapun Anda, setiap kita pasti punya kesamaan, yaitu kita semua punya yang namanya masalah. Dan saya yakin ayah bunda, kita semua ini sedang struggling. Kita sedang berjuang dengan masalah-masalah kita sendiri. Iya enggak? Temanya aja yang beda. Dan Allah yang paling tahu memberikan tema yang pas untuk kita. Ya. Ada yang mungkin temanya itu Allah kasih masalah dalam masalah finansialnya. Ya. Hutang yang belum beres. Mungkin bisnis ketipu orang gitu ya. Kerja pontang-panting siang malam untuk mengatasi masalah itu gitu ya. Atau oke, Anda mungkin nggak punya masalah di finansial, tapi mungkin Anda punya masalah dalam rumah tangga Anda. Anda punya masalah dengan suami, dengan istri mungkin, dengan pasangan. Anda punya masalah dengan orang tua, mertua, bahkan anak ya. Dan ini sesuatu hal yang tidak mudah ya untuk dijalani. Bahkan menurut para pakar itu, ya, the deepest pain and the highest happiness always comes from home. Apa artinya? Jangan makan sambil berdiri. Enggak bercanda. Bahwa penderitaan paling dalam sekaligus kebahagiaan yang paling besar selalu datang dari keluarga. Betul ya bunda? Oke. Bahkan kalau kita punya masalah di luar gitu ya, mungkin kita punya masalah sama atasan di tempat kerja, mungkin kita punya masalah dengan orang lain, tetangga sekitar, bahkan kalau di rumah itu kita baik-baik aja, rasanya tuh kita enjoy gitu. Kita biasa-biasa aja, kita oke gitu. Ya. Atau misalnya Anda finansial oke mas, masalah sama rumah tangga juga nggak ada tuh mas. Mungkin Anda disentuh sama Allah dengan ujian cintanya berupa sakit. Ya. Allah sentuh dengan sakit yang mungkin nggak sembuh-sembuh. Setelah sekian lama Anda mungkin berikhtiar, berobat ke sana kemari, tapi kok tak kunjung sembuh. Dan apapun masalah-masalah kita, apapun tema-temanya, itu kita sedang struggling ayah bunda. Kita sedang berjuang. Iya enggak? Makanya ada yang ngomong kayak gini, enak ya mas jadi dia, coba kayak dia. Enggak bunda, enggak bapak ibu. Dia yang Anda tunjuk itu juga lagi punya masalah. Ya. Temanya aja yang berbeda. Ya. Bahkan kalau kata Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, bahwa la tastagrib wuku al-aqdar. Jangan heran kalau dalam kehidupan kamu menemui banyak kesukaran, banyak kesulitan, karena itu adalah karakter asli kehidupan. Memang begitu adanya. Ya. Memang begitu adanya ya bunda. Ya. Kalau menurut pepatah gitu ya, ada yang ngomong bahwa badai pasti berlalu gitu ya. Itu betul. Tapi ya bunda, ketika badai itu berlalu, akan muncul badai-badai yang lainnya. Akan muncul masalah-masalah lainnya. Maka ada sebuah kalimat bijak ya yang dikatakan oleh para pepatah gitu ya di luar sana, bahwasannya life is not about waiting the storm to pass, but life is about how to dance in the middle of the storm. Apa artinya ya bunda? Jangan pakai tangan kiri. Nah.
Life is not about waiting the storm to pass. Hidup itu bukan tentang menunggu badai, ya. Bukan tentang menunggu masalah itu selesai, tapi but life is about how to dance in the middle of the storm. How to dance. Oh ya, dance ya. Menari, menikmati, enjoy, berlapang dada, ya. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa enjoy, menikmati masalah-masalah kita, ya, dengan berlapang dada tentunya. Jadi ini tema yang sangat penting untuk kita bahas, ayah bunda, karena tidak mungkin kita hidup tanpa masalah, ya, dan tidak mungkin kita hidup lurus aja, mudah aja. Allah yang bilang, Allah yang katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 214 yang Allah katakan, am hasibatum anta tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira akan masuk surga begitu aja ketika kamu belum diuji, belum diberikan ujian, belum diberikan masalah, ya, dengan orang-orang sebelumnya, seperti orang-orang sebelumnya, mereka ditimpa, diberikan masalah, ya. Dan kita juga akan diberikan masalah sebagaimana orang-orang terdahulu. Masathumul ba'sa wadorro wazulzilu. Kita akan diberikan masalah setidaknya ada 3, ayah bunda. Yang pertama, masathumul ba'sa, ya. Ba'sa itu adalah masalah yang masih ringan, ya, masih enteng. Ya, makanya kalau kata orang Arab tuh kalau kena masalah yang ringan tuh gimana bahasanya? La ba'sa. La ba'sa. Kemudian yang kedua, masalah berikutnya, the next levelnya, yaitu ad-doro. Masalah yang sudah mulai membuat kita goyang gitu ya. Kita udah mulai oleng, ayah bunda. Ya. Dan yang ketiga, ini adalah puncak cintanya Allah justru ada di masalah tingkatan yang ketiga, yaitu wazulzilu. Ya. Tahu ya? Zulzilu, zilzala, ya. Masalah, sesuatu masalah yang membuat hati kita tuh goncang, ya. Gempa. Bumi ini nggak gempa, tapi hati kita yang gempa, ya bunda. Hati kita yang gempa. Ya. Zulzilu, zilzalan syadida. Bahkan suatu ketika kita akan diguncangkan dengan masalah yang berguncang-guncang, yang kadang membuat kita tuh sampai masuk ke dalam perasaan kita. Kehilangan mungkin, kesedihan, kecewaan yang mendalam, gitu ya. Dan hidup yang indah itu bukan hidup yang tanpa masalah, ya bunda. Justru hidup indah itu juga bukan hidup yang serba mudah. Kalau semua serba mudah, malah kita jadi hambanya Allah yang lemah, ya. Dan saya ingin bertanya kepada ibunda, kawan semua, apa sih makna masalah bagi Anda? Ya, saya ingin kasih pertanyaan untuk ayah bunda dan tolong dijawab di kolom chat. Setiap kita punya pemaknaan yang berbeda-beda ya tentang masalah. Kita punya sudut pandang yang berbeda tentang masalah. Menurut ayah bunda, kawan-kawan semua, apa makna masalah bagi Anda? Ya. Silakan ya ditulis di kolom chat. Saya tungguin jawabannya. Sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya. Masalah bentuk cinta Allah kepada hambanya. Masalah yang membuat hati sakit, kepikiran terus. Masya Allah, terima kasih. Pembelajaran. Ya. Ada lagi, ya bunda. Masalah adalah pembelajaran bagi kehidupan, yes. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, mendewasakan tapi bikin stres. Makin rindu berdoa dan mengadu padanya. Masya Allah. Sebagai pendewasaan, Masya Allah. Banyak kayak jawabannya nih ya, kawan-kawan. Dan semua jawabannya itu benar ya. Masalah cara Allah mendewasakan kita, masalah sebagai wasilah meningkatkan keimanan. Masya Allah. Masalah pengingat kita sama Allah. Masya Allah. Jawabannya betul-betul nih
bagus-bagus, keren-keren, Allah kangen. Ya. Tapi kalau saya boleh meminjam sudut pandang yang berbeda, gitu ya. Masalah itu adalah kalau bagi saya pribadi, gitu ya. Ya. Masalah adalah masa mengenal Allah. Ya. Masalah adalah masa mengenal Allah. Allah itu ayah bunda. Kalau lagi kangen sama hambanya, Allah itu panggil, wahai malaikat, turunkan kepadanya masalah. Sungguh, aku rindu mendengar rintihan doanya. Aku rindu mendengar rintihan doanya. Aku rindu melihat dia bersujud di sepertiga malam terakhir. Jadi masalah itu adalah masa kita mengenal Allah. Ya. Banyak di antara para nabi, para rasul terdahulu, justru ketika dia punya masalah, dia bisa mengenal Allah lebih dekat. Lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihi salam yang mengenal Allah ketika di depannya ada lautan, di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya, sedangkan Nabi Musa sedang membawa ratusan ribu kaum Bani Israel. Lihatlah bagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika mengalami sakit, ya, yang sakitnya itu belum pernah dialami oleh orang-orang terdahulu dan tidak akan pernah dialami orang-orang yang akan datang. Ditinggal istrinya, kemudian dibakar, ya, hutannya, kebunnya, anak-anaknya mati semua. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam yang mengenal Allah ketika sedang berada dalam tiga kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan. Sudah gelap, tambah gelap, semakin gelap. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang kenal sama Allah, nginget Allah ketika sekitarnya api sedang berkobar. Ya, Nabi Ibrahim kepingin dibakar. Lihatlah bagaimana Nabi Ismail alaihissalam, ya, yang diberikan masalah, yang justru dengan itu dia bisa semakin kenal sama Allah ketika dia kepingin disembelih oleh ayahnya atas perintah dari Robnya. Lihatlah ya bunda, kalau kita mau buka mata, justru di saat itulah hamba-hambanya Allah ketika di tempat masalah, justru dia lebih kenal sama Allah. Tapi terkadang kita ketika diberikan masalah sama Allah, kita kepengennya segera selesai dari masalah-masalahnya. Kita kepengen cepat keluar, ya Allah, cepat keluarin saya dari masalah ini ya Allah. Padahal justru disitulah Allah kepingin kenal sama kita. Lalu kapan Allah kepingin kenal sama kita ya bunda? Kapan Allah kepingin kenal sama kita? Sekarang. Sekarang Allah lagi kepingin kenal sama kita ya bunda. Sekarang Allah tuh lagi pengen bermesra-mesraan sama kita, mendengar rintihan doa kita, hambanya, rindu sujud di setiap malamnya, kita ngadu sama Allah, kita curhat sama Allah, kita memohon kepada Allah. Sekarang ayah bunda, saat ini adalah saatnya kita kenal sama Allah. Maka nikmati kebersamaan kita dengan Allah, nikmati masa-masa kita mengenal Allah. Bukankah masa yang paling indah itu adalah ketika masa-masa kita kenal sama Allah. Ya. Nanti akan ada masanya kita akan kangen dalam kondisi kita lagi ditimpa masalah sama Allah. Justru kita akan kangen suatu hari nanti dengan sujud-sujud kita yang khusyuk di sepertiga malam terakhirnya. Doa-doa kita yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan rasa, sepenuh rasa, kita akan kangen. Dan kita ketika kita bisa memaknai masalah adalah masa mengenal Allah, maka kita tidak akan cepat kepingin masalah yang diselesaikan sama Allah. Ya. Ketika kita bisa menyadari bahwasannya masalah itu adalah masa mengenal Allah, maka kita nggak kepingin cepat-cepat masalahnya diselesaikan sama Allah. Karena masalah adalah sejatinya adalah undangan dari Allah
agar hambanya kembali menghamba kepada Allah. Ya. Dan kita akan mudah menghadapi masalah ketika kita tahu bahwasannya hakikat masalah itu adalah setidaknya ada beberapa hal kebahagiaan, keutamaan bagi orang-orang yang diberikan masalah dalam hidupnya. Ya. Yang pertama adalah ketika kita diberikan masalah sama Allah, itu kita sedang diakui sebagai orang beriman. Apakah kamu mengaku beriman sedangkan belum diberikan ujian kepadamu? Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita diberikan masalah sama Allah, justru itu adalah kita dijanjikan surga sama Allah ya Bunda. Ya, tadi kan, apakah kamu mengira akan masuk surga begitu aja? Padahal belum datang kepadamu ujian yang dirasakan oleh orang-orang sebelummu, ujian yang dirasakan dan kita juga akan merasakannya. Maka itu adalah janji Allah bagi kita ketika kita diberikan masalah sama Allah. Dan juga bukankah masalah yang diberikan kepada Allah itu merupakan cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapus oleh Allah kecuali dengan perasaan berat, perasaan sedih, perasaan kecewa, sakit hati ketika kita menghadapi masalah. Dan ketika kita menghadapi masalah juga merupakan cara Allah untuk mengangkat derajat hambanya. Ya. Dan masalah itu juga adalah ketika Allah memberikan masalah kepada kita, justru Allah sedang menyiapkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang kepingin diberikan kebaikan dari Allah, dikehendaki kebaikan dari Allah, maka Allah akan timpakan kepadanya masalah. Ya. Ya, kita bisa memaknai hakikat masalah, maka masalah tidak akan lagi jadi masalah. Justru masalah akan menjadi berkah. Ya. Dan ketika masalah itu hadir, Ayah Bunda, ada sebuah pesan dari guru kita, ya dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar Agim, bahwa bukan persoalan hidup yang berbahaya, ya, tapi yang berbahaya adalah salah dalam menyikapi soal. Ya. Misalnya gini, saya ingin bertanya kepada Ibu Bunda, 1 tambah 1 berapa? Coba dijawab di kolom chat. 1 tambah 1 berapa? Jawabannya 2 ya. Apa akibatnya kalau misalnya saya jawab 5 di ujian nasional? Apa? Bisa-bisa kalau kita jawab di ujian nasional tuh kita yang nggak lulus. Kayak medi gitu ya. Kemudian juga kita ngulang lagi, bayar lagi gitu ya. SPP lagi dan lain sebagainya. Kita malu dan lain sebagainya. Jadi yang berbahaya itu masalahnya, soalnya, atau jawabannya. Ya. Mana yang paling masalah? Jawabannya, yes. Jadi masalah-masalah kita saat ini ya Bunda, hutangkah, sakitkah, rumah tangga kah, yang mungkin belum harmonis, kita mungkin masih punya anak yang nakal, yang belum soleh, kita punya masalah dengan orang tua dan sebagainya, itu tidak berbahaya, tidak membahayakan kita ya Bunda. Tapi yang berbahaya itu adalah ketika kita salah dalam menjawabnya, salah dalam menyikapi soalnya. Ya. Jadi bukan persoalan hidup yang berbahaya, tapi yang berbahaya adalah salah dalam menyikapi soal. Ya, ya jawabannya benar, caranya juga benar. Ya. Itu ya Bunda. Jadi masalah itu sifatnya netral sampai kita memberikan respon. Ya. Jadi masalah itu sebenarnya sifatnya netral sampai kita memberikan respon kepadanya. Ya. Kalau responnya baik, maka itu respon yang proaktif. Jika responnya itu buruk, maka responnya itu kita namakan respon yang responsif, gitu ya. Respon yang langsung kita respon aja tanpa kita memikirkan dulu, tanpa kita menjeda dulu. Ya. Dan ketika ada masalah atau kejadian, kemudian kita memberikan respon kepadanya, maka respon ini sangat menentukan, Ayah Bunda. Apakah
respon itu akan membuahkan kita menjadi musibah, ya, masalah itu akan jadi musibah, ataukah masalah itu malah justru menjadi berkah atau keajaiban, ya. Dan respon ini sangat menentukan. Respon ini sangat menentukan apakah masalah yang sedang kita hadapi sekarang itu bisa jadi musibah untuk kita atau justru bisa jadi berkah dan keajaiban atau pertolongan dari Allah dalam hidup kita. Ya. Maka respon ini sangat menentukan. Ya. Jadi kalau mau dibagi, orang-orang yang berada dalam zona musibah gitu ya, ketika dia salah merespon, maka dia berpikir bahwasannya masalah itu malah justru bisa membuat dia semakin jauh dari Allah. Ya, kalau kita benar dalam meresponnya, maka masalah justru menjadi jalan kita untuk menjadi semakin dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, masalah itu bisa membuat kita menjadi sebuah musibah ketika kita berburuk sangka kepada Allah. Ya. Dan masalah juga bisa membuat keberkahan ketika kita bisa ridho dan berbaik sangka dengan takdirnya Allah. Masalah itu akan menjadi musibah kalau kita putus asa dari rahmat Allah. Ya, seakan-akan nggak ada jalan keluar, seakan-akan nggak ada solusi, sehingga kita tidak lagi memohon kepada Allah. Tapi masalah itu juga bisa jadi keberkahan yang luar biasa ketika kita bergantung pada rahmat dan pertolongan Allah. Dan musibah itu juga malah justru bisa membuat kita semakin jatuh ke dalam lubang dosa yang sangat dalam, ya, dengan melakukan perbuatan dosa, maksiat dan sebagainya, tapi juga sekaligus malah justru bisa mengantarkan ketaatan kepada Allah, ya. Lalu gimana Mas caranya, gitu ya? Gimana caranya agar kita bisa membuat gitu ya, merespon masalah menjadi berkah, gitu ya. Ada 3 hal, ada 3 respon yang ini mudah-mudahan bisa dibawa pulang Ayah Bunda untuk kita agar bisa menyikapi segala masalah yang datang dalam hidup kita. Dan 3 respon ini adalah intisari ya. Menurut saya itu jurus dari segala jurus yang ada dalam hidup ini. Justru ini intinya, ini jurusnya yang bisa kita pakai. Ya. Siap, Ayah Bunda? Ya. Bismillah ya. 3 respon untuk mengubah masalah menjadi berkah. Bismillah. Respon yang pertama. Respon yang pertama, agar masalah kita menjadi berkah, yaitu menerima. Apa ya Bunda? Yuk kita ucapkan di ruangan masing-masing. Menerima. Apa? M yang pertama, menerima. Yes. Ya. Ketika saya minta untuk mengulang, silakan nanti Ayah Bunda bisa mengulang ucapan saya di rumah masing-masing ya, biar betul-betul nempel. Respon yang pertama, agar bisa mengundang keajaiban Allah dalam hidup kita adalah menerima. Kalau bahasa Arabnya adalah ridho. Ya, ridho. Kalau bahasa Inggrisnya acceptance. Saya jamin Ayah Bunda, tidak ada yang namanya pertolongan Allah kalau kita tidak bisa merespon segala hal yang datang dalam hidup kita dengan respon yang pertama ini, menerima. Ya. Justru kita bisa masuk ke dalam zona pertolongan Allah, zona miracle, zona keajaiban ketika kita bisa menerima masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Kita bisa ridho. Ya. Bahkan kata para ulama, ada sebuah ibadah yang lebih besar
daripada umroh. Ada ibadah yang lebih besar daripada sholat malam. Ada ibadah yang lebih besar daripada sedekah. Ada pahala yang lebih besar daripada itu semua. Ibadah itu adalah ibadah ridho. Ya. Ridho, ayah bunda. Terima. Ya. Orang yang ridho kepada Allah lah yang akan mendapatkan keridoannya. Bukankah kita yang menginginkan Allah meridhoi kita ya, Ibunda? Bukankah kita kepingin diridhoi sama Allah? Kalau kita kepingin diridhoi sama Allah, maka kita pun harus ridho dengan segala ketetapan-ketetapan Allah. Ada sebuah peristiwa ya. Ketika itu ada Imam As-Sauri ya, Sufyan As-Sauri itu sedang berdoa di dekat Robiah Al-Adawiyah. Imam Sufyan As-Sauri ini berdoa, ya Allah, Allahumma atini ridhoka ilayya. Ya Allah, ridhoanmu untukku. Ya. Ketika itu kondisi Imam Sufyan As-Sauri itu mukanya itu lagi bete lah, ya, lagi bermuka masam. Lalu ketika itu Robiah ngomong kepada Imam Sufyan As-Sauri, wahai Sufyan As-Sauri, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak malu? Kamu meminta ridhonya, tapi kamu tidak ridho dengan ketetapannya. Ya. Insya Allah. Dan ada sebuah doa ya, agar kita bisa mudah ridho, kita bisa punya hati yang mudah menerima dengan segala ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Doanya sangat indah yang diajarkan oleh Nabi untuk kita baca. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tardo biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu ya Rabb, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Jadi ridho bunda, apapun masalah yang Allah hadirkan kepada kita, yakinlah bahwasannya itu semua yang terbaik dari Allah. Ya. Ada sebuah kalimat bijak ya, bahwa hadiah terbaik, hadiah terindah adalah apa yang saat ini engkau miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini engkau jalani. Apa ya bunda? Hadiah terindah adalah apa yang saat ini engkau miliki, dan takdir terindah adalah apa yang saat ini engkau jalani. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Apa yang menurut Allah buruk bisa jadi itu baik menurut kita. Ya. Apa yang kita suka bisa jadi itu buruk. Apa yang kita tidak suka bisa jadi itu baik bunda. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalau enak nggak enak kita tahu bunda. Tapi kalau baik nggak baik itu Allah yang tahu. Jadi terima, ridho ya. Bahkan ada sebuah perkataan dari Umar bin Khattab ya. Dia lagi-lagi sebuah perkataan yang sangat menyentuh gitu ya. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antaranya keduanya itu yang baik bagiku. Jika ada di depan kita dua kendaraan bunda, yang satu syukur, yang satu sabar, aku nggak tahu mana di antara kedua kendaraan ini yang baik bagiku. Dan orang-orang beriman itu semua urusannya baik. Ketika dia ditimpa oleh sebuah musibah, maka dia bersabar. Dan itu baik baginya. Dan ketika dia diberikan sebuah karunia dari Allah, dia bersyukur. Dan itu baik baginya. Ya.
Aku nggak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya yang baik bagiku. Masya Allah. Dan memang kita akan bisa lebih mudah untuk menghadapi sebuah ujian, cobaan. Itu kalau kita tahu, Bunda. Kalau kita tahu bahwasannya ujian itu siapa yang memberikan. Ya. Jadi kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, agar ujian itu terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah zat yang selalu memberi pilihan terbaik untukmu. Jadi Allah itu maha cinta, Bunda. Allah itu maha baik, nggak mungkin zolim. Allah itu maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Allah itu maha cinta, nggak mungkin menzolimi hambanya, Bunda. Jadi yakin bahwasannya Allah itu maha mencintai hambanya. Apapun keadaan kita sekarang, maka terimalah sebagai sebuah karunia dari Allah yang harus kita syukuri dengan lapang dada. Ya. Dan masalah juga adalah cara Allah, ya, agar menarik perhatian hambanya. Masalah adalah cara Allah agar hambanya itu kembali kepadanya. Masalah adalah sentuhan Allah untuk menarik perhatian hambanya. Dengan masalah, terkadang kita kalau dikasih kenikmatan, itu kadang kita nggak ingat sama Allah, Bunda. Ya enggak. Tapi kalau misalnya kita dikasih sebuah masalah ataupun musibah, itu terkadang kita baru ingat kepada Allah. Kita baru nengok ke atas, gitu ya. Dan itu adalah cara Allah untuk menarik perhatian hambanya. Ya. Jadi kunci yang pertama apa? Respon yang pertama adalah menerima. Kita masuk ke respon yang kedua. Ya. Respon yang kedua agar kita bisa mengundang keajaiban Allah dalam hidup kita adalah mengadu. Apa ya Bunda? Respon yang kedua adalah mengadu. Sebagai hamba Allah, kita tidak ada tempat yang paling baik untuk kita adu kecuali kepada Allah, ya Bunda. Bahkan berdoalah walaupun meskipun untuk sandal yang putus, kita dianjurkan oleh Allah untuk berdoa. Pernah nggak ya Bunda berdoa untuk hal-hal yang remeh-temeh mungkin, untuk hal-hal yang mungkin kecil menurut kita. Justru kita ngaduin kepada Allah. Allah itu semakin kita banyak minta, makin banyak kita ngadu, Allah tuh semakin seneng. Beda kalau misalnya kita ngadu ke manusia, semakin banyak kita ngadu ke manusia, manusia itu malah semakin sebel gitu ya. Dan doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjata orang-orang yang beriman. Doa itu adalah senjata yang tidak berperisai besi. Doa itu adalah ketika kita berdoa, maka doa itu akan pergi membawa harap dan kembali membawa rahmat dari Allah. Ya. Maka berdoalah kepada Allah, minta sama Allah, adukan semua kepada Allah dengan rasa hina, dengan rasa butuh. Ya Rob, hamba butuh ditolong sama Engkau ya Allah. Hamba butuh ya Allah. Selain itu kita juga merasa bahwasannya ya Allah, hambamu ini hambamu yang hina, banyak dosa, ampuni hamba ya Allah. Kita ngadu sama Allah ya Bunda. Kita ngadu. Iya. Mengadu. Ya. Dan mengadu itu adalah salah satu bentuk cara kita menunjukkan bahwasannya kita ini hamba. Ya. Bahwa puncak tertinggi dari mengadu itu adalah penghambaan. Kita menghamba kepada Allah. Bukankah seorang majikan, ya, seorang pelayan
itu akan mengadu kepada majikannya. Bukankah hanya seorang pelayanlah yang dia itu akan meminta kepada majikannya, meminta pujian, meminta harapan, minta apapun. Begitupun kita sebagai hamba Allah, justru ini adalah fasilitas dari Allah yang Allah berikan agar kita bisa langsung tersambung kepada Allah, mengadu. Ya. Bahkan doa itu bisa mengubah takdir. Ya. Jika ada satu hal yang bisa merubah takdir adalah doa, maka mintalah kepada Allah, ngadulah kepada Allah, curhatlah kepada Allah, karena hanya Allah lah yang bisa membantu kita, hanya Allah yang bisa berikan solusi kepada kita dan melepaskan kita dari kesulitan problematika kehidupan. Ya benar. Ya. Memintalah kepada Allah meskipun untuk tali sandal yang putus, untuk garam di dapur, ya Allah, garam mau habis ya Allah. Ya Allah, sandal hamba putus ya Allah. Ya Allah, ban hamba bocor ya Allah. Ngadu ayah bunda. Tanpa kita ngadu juga sebenarnya Allah tahu nggak? Tahu kan? Tapi justru dengan kita mengadu, itu menunjukkan bahwasannya kita ini hambanya Allah. Dan Allah tuh senang ayah bunda. Semakin banyak kita minta kepada Allah, Allah tuh semakin senang loh. Ya, bahwasannya hambaku ini dia itu butuh sama aku. Ya. Jangan sampai kita lebih sering meminta kepada makhluk daripada kita meminta kepada Allah. Ya. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, jangan sampai kita ketika berdoa sekedar meminta kepada Allah, ya. Tapi jadikanlah doa itu sebagai cara kita untuk mencintai Allah. Karena ketika kita sudah saling cinta, maka semua milik berdua. Apa yang Allah cintai juga akan diberikan kepada kita. Apa yang Allah miliki juga akan diberikan kepada kita. Gitu ya. Dan Allah tuh akan mengabulkan setiap doa-doa kita, Bunda. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu katakan bahwasannya tidaklah seorang muslim yang memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahim, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya 3 hal. Yang pertama, doanya cepat dikabulkan. Allah akan menjadikan doanya sebagai simpanan di hari kiamat kelak. Atau 3, Allah akan menjauhkannya dari keburukan yang sepadan. Ya. Jadi ada 3 cara Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Terkadang kita mungkin salah paham kepada Allah. Ya Allah, kenapa ya Allah? Kok belum dikabulkan doa-doa kita? Ya Allah, kenapa ya Allah? Hamba sudah berdoa, bahkan sering berdoa ya Allah, tapi kok pengabulannya tuh belum kelihatan ya Allah. Ini ada 3 caranya ya Bunda. Yang pertama, cara Allah menjawab doa hambanya, yaitu ketika hambanya itu minta A, Allah kasih A. Ya, ketika keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah. Atau yang kedua, Allah akan simpan doanya. Allah tidak mengabulkan di dunia, tapi Allah akan kabulkan nanti di akhirat. Ya. Atau yang ketiga, Allah akan menjauhkan dari keburukan yang harusnya menimpa kita. Ya. Misalnya hari ini, pagi ini, misalnya kita ditakdirkan sama Allah, ya nauzubillah, misalnya kita kecelakaan. Tapi karena ada doa kita yang belum dikabulkan sama Allah, Allah ganti ya kecelakaan yang harusnya menimpa kita menjadi keselamatan untuk kita. Ya. Dan Imam Ibnu Athaillah pernah mengatakan, la yakantu ahadu amadil anto ma'a ilhahi fi du'a mujiban liasik. La yakun ta'ahuru amadil anto ma'a ilhahi fi du'a mujiban liasik. Jangan sampai tertundanya pengabulan doa dari Rabbmu, dari Allah, membuatmu putus asa dan enggan berdoa. Ya. Fahuwa dominalakal ijabah. Allah itu menjamin akan mengabulkan doa untuk setiap hamba-hambanya.
Fima yakhtaruhu lak la fima tahtaru li nafsik. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita tentukan. Ya. Jadi sabar aja ya Bunda. Netes terus. Jadikan doa itu kayak kita tuh mengayuh sepeda ya. Mengayuh sepeda. Terus kita doa kepada Allah. Sabar. Ya. Jangan sampai kita yang baru doa sehari 2 hari udah komplain sama Allah tuh pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong hancurkan kerajaannya Fir'aun. Ya, karena dia sudah kelewatan batas ya Allah. Sudah zolim ya Allah. Membunuh anak-anak, bayi-bayi, laki-laki Bani Israel ya Allah. Sudah berbuat yang sewenang-wenang ya Allah pada Bani Israel dan sebagainya. Lalu kira-kira berapa lama Allah kabulkan doanya? Ada yang tahu? Allah kabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam 40 tahun. Allah kabulkan ya Bunda. 40 tahun kemudian setelah Nabi Musa berdoa kayak gitu, Fir'aun kerajaannya tuh runtuh dan ditenggelamkan di Laut Merah. Masya Allah. Itu sekelas Nabi Musa loh ya. Sekelas Nabi Musa. Ya Nabi juga, ya Rasul juga gitu ya. Dan juga ulul amri juga gitu kan. Yang dekat banget sama Allah, yang dijuluki kalimullah, kalamullah ya. Yang bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah. Itu sekelas Nabi, sekelas Rasul. Gimana kita gitu. Kita bukan Nabi, bukan Rasul. Sehari 2 hari, sepekan 2 pekan berdoa belum dikabulin, langsung komplain. Astagfirullahaladzim. Ya Bunda. Coba diulang lagi. Apa respon yang pertama? Yaitu menerima, ridho. Kemudian respon yang kedua apa? Mengadu, memohon kepada Allah. Dan yang ketiga adalah respon ketiga, agar kita bisa masuk ke dalam zona pertolongan Allah, agar Allah hadirkan keajaiban dalam hidup kita adalah, yuk baca bareng-bareng, merayu. Merayu. Merayu itu adalah menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah, Ibunda. Merayu itu adalah menunjukkan kesungguhan kita kepada Allah. Ya, kalau membahas tentang merayu ini kita paling enak tuh ngebahas dari kisahnya bunda kita. Siapa kita? Bunda Siti Hajar. Ya. Kalau ingat Bunda Siti Hajar, ingat apa Ibunda? Kalau ingat Bunda Siti Hajar, kita ingat sa'i. Ya. Untuk teman-teman yang mungkin sudah pernah umroh atau haji, pasti tidak asing dengan yang namanya sa'i. Sa'i itu kita berlari dari kecil ya. Dari mana ke mana? Dari Safa ke Marwah. Berapa kali ya Bunda? 7 kali. Pertanyaannya, kenapa 7 kali sa'inya? Kenapa enggak 9 kali? Kenapa enggak 5 kali mungkin? Atau kenapa enggak 11 kali? Kenapa 7 kali sa'inya? Ada yang tahu? Siti Hajar, sa'i, berlari, menunjukkan kesungguhan kepada Allah dari Safa ke Marwah selama 7 kali, karena menurut para ulama adalah karena di putaran yang ke-7 itu adalah puncak ikhtiar yang bisa dilakukan oleh Siti Hajar. Di putaran yang ke-7 Siti Hajar sudah mengalami lelah, bahkan sudah hampir mau pingsan. Beliau terjatuh. Beliau terjatuh Ibunda, putaran ke-7. Itu menunjukkan apa? Bahwasannya merayu itu adalah menunjukkan kesungguhan kita, ikhtiar yang maksimal untuk merayu Allah agar Allah mau menghadirkan pertolongan untuk kita. Bersa'i. Kalau kita di PP itu nyebutnya sa'i. Kita bergerak. Kita bergerak Bunda. Dengan apa yang bisa kita lakukan semaksimal kita bergerak untuk merayu Allah. Ya, agar Allah mau menghadirkan pertolongan untuk kita. Dan pertanyaannya Bunda, ketika Siti Hajar ini sa'i, di mana Allah keluarkan zam-zamnya? Apakah di Safa? Apakah di Marwah? Enggak ya. Allah keluarkan zam-zamnya itu di antara Ka'bah dan Bukit Safa. Apa artinya? Seringkali Bunda, kadang-kadang
ikhtiar yang kita lakukan, sa'i yang kita lakukan di satu tempat, bisa jadi Allah turunkan keajaibannya, pertolongannya di tempat yang lain. Ya. Jadi mantep aja, sa'i aja, ngerayu Allah aja dengan kesungguhan kita, dengan apa yang bisa kita lakukan, amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan agar Allah mau menurunkan pertolongannya untuk kita. Itu intinya. Respon yang ketiga, kita merayu Allah dengan puncak amal kita, dengan amalan terbaik kita, sebagaimana puncak amal, puncak sa'i yang dilakukan oleh Bunda Siti Hajar ketika itu. Sampai dia di puncak maksimalnya, Siti Hajar jatuh, hampir pingsan. Begitupun kita ya Bunda. Bergeraklah dengan apa yang bisa kita lakukan, puncak amal kebaikan kita hadirkan untuk Allah. Ya. Dan ada sebuah hadis juga yang bagus banget ya Bunda, indah banget, bahwa barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa menjadikan mudah urusan orang lain, pasti akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Ya benar ya. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seorang itu berjalan untuk menolong saudaranya yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beritikaf di masjidku itu selama 1 bulan. Ya. Jadi memberikan kegembiraan kepada orang lain, banyak-banyaklah kita membantu orang lain, memberikan makanan, ya apapun itu kita niatkan sa'i kita untuk Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah hadirkan keajaiban, Allah hadirkan pertolongan untuk kita yang bisa mengubah masalah yang kita hadapi menjadi sebuah keberkahan dan pertolongan dari Allah. Itu ya Ibunda, Bapak Ibu, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Jadi apa yang kuncinya Ibunda? Responnya apa? Agar Allah hadirkan dalam hidup kita, agar bisa mengubah masalah menjadi berkah. Yang pertama adalah menerima. Kita ridho dengan segala ketetapan dari Allah, zona pertolongan Allah, pintu awal keajaiban agar kita masuk dalam zona pertolongan Allah. Kemudian kedua adalah kita mengadu kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, kita berdoa dengan sepenuh rasa hina dan rasa butuh kepada Allah. Hadirkanlah perasaan itu ketika kita minta kepada Allah. Kemudian ketiga adalah kita merayu Allah dengan amal-amal terbaik kita, menunjukkan kesungguhan kita agar kita ditolong sama Allah. Gitu ya Bunda. Jadi mudah-mudahan 3 hal ini bisa menjadi oleh-oleh, bisa kita bawa pulang malam hari ini, bisa kita praktekkan dalam setiap kita menjalani episode kehidupan, apapun masalahnya, kita respon dengan 3 respon tadi, menerima, mengadu, dan merayu. Dan terakhir, saya ingin mengajak kepada Ayah Bunda, Bapak Ibu kawan-kawan semua, yuk kita belajar bareng, kita silaturahmi, ya insya Allah di pekan ini, insya Allah Al-Fakir akan membersamai kawan-kawan di Kuningan khususnya dan sekitarnya. Yuk kita belajar bareng ya, kita memantaskan diri kita agar kita termasuk hamba-hamba yang selalu ditolong sama Allah. Selama sehari kita akan membahas sebuah kunci kehidupan, prinsip kehidupan, ya setidaknya ada 5 hal yang dengan itu insya Allah bisa mengundang pertolongan Allah dalam hidup kita, dan juga mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi hambanya Allah yang semakin dicintai sama Allah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ayah Bunda, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya. Sampai ketemu ya offline di Kuningan, insya Allah hari Ahad. Ya kita
silaturahim, mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Itu bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Budaiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggit yang Masya Allah ya membuat malam hari ini bikin getar gitu ya. Baik Bapak Ibu, gimana nih setelah banyak belajar dengan Mas Anggit barusan selama kurang lebih 1 jam di kolom chat, apa yang dirasa oleh Bapak Ibu? Mau kasih respon silakan 1 atau 2 kata. Apa yang dirasa? Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, Mas Anggit mungkin nanti bisa dibantu ya. Mungkin tadi setelah mendengar sharing-sharingnya Mas Anggit, ya ini juga Masya Allah ya, istighfar terus-menerus. Ada yang mau berbagi, ada yang mau memberi respon dengan testimoni atau hadus binikmah atas tadi yang sudah dipaparkan oleh Mas Anggit. Boleh 1 orang bisa raise hand. Ada yang mau testimoni Bapak Ibu? Teman-teman yang dari Kuningan ada? Atau yang di luar Kuningan juga boleh. Ini siapa aja? Bunda siapa ya? Bunda Lina, Bunda Tati. Yang masih nyimak.